Nasibmu tergantung pikiranmu. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Bahkan bagi sebagian orang, terdengar seperti omong kosong. Karena bagaimana mungkin sebuah pikiran bisa menentukan arah hidup seseorang? Bukankah nasib ditentukan oleh keadaan, oleh uang, oleh keluarga, atau mungkin oleh keberuntungan? Namun selama puluhan tahun, para psikolog menemukan sesuatu yang menarik. Cara seseorang berpikir ternyata bisa memengaruhi keputusan yang ia ambil. Dan keputusan-keputusan kecil itulah yang perlahan membentuk masa depannya. Setiap hari, kita membuat ratusan keputusan. Sebagian besar terlihat kecil. Bangun atau menunda alarm, belajar atau bermain, mencoba lagi atau menyerah, berani mengambil kesempatan atau membiarkannya lewat begitu saja. Dan yang menarik, hampir semua keputusan itu dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Bayangkan ada dua orang yang menghadapi masalah yang sama. Mereka sama-sama gagal, sama-sama kecewa, sama-sama merasa hidup tidak berjalan sesuai rencana. Namun salah satu dari mereka berpikir, ini hanya sementara. Sedangkan yang satunya lagi berpikir, mungkin aku memang tidak akan pernah berhasil. Kejadiannya sama, tapi cara mereka memandang kejadian itu berbeda. Dan dari sinilah cara mereka mengambil keputusan dalam hidup sangat berbeda. Karena apa yang kita pikirkan seringkali menentukan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Namun apakah ini hanya sebuah teori atau memang ada bukti yang mendukungnya? Pada akhir tahun 1960-an, seorang psikolog bernama Martin Seligman mencoba mencari jawabannya. Ia ingin memahami satu pertanyaan sederhana. Mengapa sebagian makhluk hidup terus berusaha sementara yang lain memilih menyerah? Untuk mencari jawabannya, Seligman melakukan serangkaian eksperimen yang kemudian menjadi salah satu penelitian psikologi paling terkenal di dunia. Hasilnya cukup mengejutkan. Ia menemukan bahwa ketika seseorang mengalami kegagalan berulang kali, mereka bisa mulai percaya bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah keadaan hidupnya. Dan ketika keyakinan itu sudah tertanam, mereka berhenti mencoba. Bahkan, ketika kesempatan untuk berhasil sebenarnya sudah ada di depan mata. Para ilmuwan kemudian menyebut fenomena ini learned helplessness, atau dalam bahasa sederhana, belajar untuk menyerah. Bayangkan seseorang yang berkali-kali ditolak saat melamar pekerjaan. Awalnya ia masih optimis. Ia memperbaiki CV-nya, ia mencoba lagi. Namun setelah penolakan demi penolakan, perlahan ia mulai berpikir, mungkin memang nasibku begini, mungkin tidak ada gunanya mencoba lagi. Dan pada titik itulah masalah sebenarnya dimulai. Bukan lagi kegagalan yang menghentikannya, melainkan keyakinan bahwa ia akan selalu gagal. Pikiran itu kemudian memengaruhi keputusan-keputusannya. Ia berhenti mencoba, padahal ada pengalaman di balik kegagalannya dahulu. Ia berhenti mengambil kesempatan, padahal ia memiliki skill dan bisa dikembangkan. Dan ia berhenti percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Dan tanpa disadari, apa yang awalnya hanya sebuah pikiran, perlahan mulai menjadi kenyataan. Yang menarik, pikiran kita tidak melihat dunia secara objektif. Otak manusia memiliki kebiasaan untuk mencari bukti yang mendukung apa yang sudah ia percayai. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa dirinya selalu gagal, maka ia akan lebih mudah mengingat kegagalan-kegagalannya. Ia akan mengingat saat ditolak, saat melakukan kesalahan, saat usahanya tidak berhasil. Namun ia sering melupakan keberhasilan-keberhasilan kecil yang pernah ia capai. Sebaliknya, seseorang yang percaya bahwa ia masih bisa berkembang, cenderung melihat kegagalan sebagai bagian dari proses. Ia tidak menganggap satu kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu. Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai confirmation bias. Sederhananya, otak kita cenderung mencari bukti untuk menguatkan apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Jika kamu percaya bahwa hidupmu tidak akan berubah, maka kamu akan lebih fokus pada hal-hal yang mendukung keyakinan itu. Dan tanpa disadari, keyakinan itu menjadi kuat dari waktu ke waktu, sampai berubah menjadi kenyataan. Dari pikiran yang negatif menjadi energi negatif, dari energi yang negatif menjadi kebiasaan negatif, dan dari kebiasaan yang negatif menjadi hasil yang negatif juga. Jika pikiran bisa membuat seseorang menyerah, lalu muncul pertanyaan lain. Apakah cara berpikir seseorang bisa berubah? Kabar baiknya, para psikolog percaya bahwa jawabannya adalah bisa. Karena pikiran bukan sesuatu yang tetap. Cara kita melihat diri sendiri, cara kita melihat kegagalan, dan cara kita melihat masa depan, semuanya dapat berubah seiring waktu.
Jadi, apakah nasib ditentukan oleh pikiran? Mungkin tidak sepenuhnya. Tetapi pikiran memengaruhi keputusan, keputusan memengaruhi tindakan, dan tindakan yang dilakukan berulang kali dapat mengubah arah hidup seseorang. Karena itu, sebelum mengubah hidupmu, mungkin hal pertama yang perlu kamu ubah adalah cara kamu memandangnya.